Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Nah, hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas materi tentang statistik dasar gitu ya. Tapi sebelum saya masuk ke materi, untuk tugas individu yang kemarin silakan salah satu mahasiswa share screen jawabannya. Nanti kita dan dibacakan, nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Jawaban yang kemarin kalian sudah kumpulkan itu sudah benar atau belum gitu. Gitu nggih. Silakan salah satu, saya tidak mau menunjuk. PJ selalu standby ya Dek. Siapa saja mahasiswa yang aktif di kelas nanti silakan dilaporkan setelah selesai pertemuan. Baik, Bu. Yeah. Silakan. Saya tidak mau menunjuk, semakin cepat semakin baik. Silakan segera share screen. Kita cocokkan bareng-bareng. Jangan nunggu lama-lama loh ya. Ayo, kelas yang lain aja aktif loh. Tidak ada alasan kalian nggak punya software loh, kalian sudah mengumpulkan. Ketika sudah mengumpulkan, saya yakin sudah ada di HP kalian masing-masing. Tinggal share screen saja. Yang kita share screen, Bu. Nggih. Nggih, Kak Anissa. Gede, Anissa tolong HP-nya dimiringkan biar layarnya agak lebar. Ya. Oke. Oke, silakan dari nomor pertama. Silakan dibacakan, Dek. Itu untuk yang pertama itu kan ubahlah dalam bentuk pecahan, Bu. Yeah. Itu 0,93 itu dijadikan per 100, Bu. Dijadikan per 100, ya dibacakan. Nomor 1 jawabannya. Nomor 1 0,93 jadi 93 per 100. Nomor 2 0,567 jadi 567 per 1000. Nomor 3 0,06 jadi 6 per 100. Nomor 4 0,76 sampai 76 per 100. Nomor 5 0,451 jadi 451 per 1000. Oke. Ada yang jawabannya beda atau ada yang jawabannya mungkin disederhanakan? Oke, Dek Husnul. Yang lain silakan diperhatikan. Dek Husnul. Sebentar, Bu. Ya. Kalian ketika pembelajaran tugas-tugas yang kemarin-kemarin silahkan nanti selalu ada di hadapan kalian gitu nggih ketika dibahas, jadi nanti kalau salah langsung
bisa ditambahkan atau langsung bisa dibenarkan gitu. Gimana Dek Gusnul? Tadi ada mungkin yang lain? Ada jawaban yang lain mungkin atau yang lebih sederhana? Apa tuh? Oke, silakan dibacakan. Nomor berapa, Dek? Oke, kalau mau dibulatkan juga boleh. Jadi misalkan 21,3 cuma jadi 21% saja gitu ya. Ditambahkan boleh sama dengan 21%. 82,8% jadi 83% saja gitu. 54,3% jadi 54 saja boleh. Aku sih, guys. Ayo lanjut deh Anissa. Soal berikutnya itu menjadi bentuk per mil. Per mil itu kan dikali 1000 ya Bu. Oke. Jadi untuk nomor pertama 8/21 dihitung dikali 1000 menjadi 380,9 per mil. Oke. Nomor 2 17/77 dihitung dikali 1000 jadi 220,7 per mil. Nomor 3 97/103 dihitung dikali 1000 sama dengan 941,7 per mil. Nomor 4 0,97 dikali 1000 jadi 970 per mil. Nomor 5 0,678 dikali 1000 sama dengan 678 per mil. Oke. Ada yang mungkin dibulatkan jawabannya? Diam semua. Kalau mau dibulatkan juga boleh. Coba De Anissa kalau dibulatkan ditambahkan sama dengan jadi berapa De Anissa? Nomor 1 itu jadi 381. Nggih. Nomor 2 jadi 221. Iya. Nomor 3 jadi 942. Sudah Bu. 670. Iya, sudah Bu. Oke, itu bisa ditambahkan nanti. Oke, lanjut deh untuk ke rasio. Untuk soal rasio udara dalam bentuk rasio, itu kan datanya itu kan yang datanya itu kan 5.903. Aku lupa Bu. Soalnya lupa. Gak apa-apa dibaca itu aja. Ya, yang laki-laki itu 1675/5093, yang perempuan itu 5.903/1675. Kelihatannya itu deh. Kamu nulisnya yang perempuan salah, harusnya kan 5.093. Bukan Iya, Bu. 903 kelihatannya. Iya, salah Bu, ya. maaf. Cuma kebalik angkanya itu, tidak apa-apa. Kalau disederhanakan, dengarkan baik-baik ya. Kalau mau disederhanakan, kan memang kalau mau pakai cara yang benar, maksudnya cara secara matematika itu harus pakai KPK atau FPB gitu ya. Sama-sama dibagi 100 atau sama-sama dibagi 25 kayak gitu. Tapi kalau mau pakai cara yang cepat itu bisa nilai yang besar dibagi nilai yang kecil. Nanti nilai yang kecilnya berarti perbandingannya 1. Jadi nanti dia ada di angka 1 karena dia sebagai pembagi. Nah, saya contohkan di situ yang laki-laki. 1675 per 5093. Nilai yang terbesar adalah 5093. Coba kalian bagi dengan 1675. Hasilnya berapa? Tiga 3,64 Bu. Berarti kan 3. Berarti untuk rasio laki-laki kalau disederhanakan jadi 1. Kalau disederhanakan jadinya berapa, Dek? Berapa banding berapa? Yang proporsi laki-laki? 1/3 Bu. Yakin? Kita harus pakai kalkulator, nggak bisa di awang-awang. Benar Bu. Yang lain, Dek, bisa dihitung pakai kalkulator. Satu per 6 Bu. 1/4. Alfiana jawab G 1/4 Bu. Ya betul, 1/4. Kalau yang perempuan 5093 per 6768 jadi berapa banding berapa?
Cik Husnul udah nyalakan mikrofon, dimatiin lagi. Ragu-ragu. Kalau yang perempuan berapa banding berapa? Halo? Dek, yang perempuan, proporsi perempuan. Ayo. Tuh nggak ada suaranya semua, apa suara saya tidak terdengar apa ya? Ada Bu. Wah, Ada Bu. saya tuh kalau ngajar karo laptop gitu ya. Sebenarnya yang lain yo denger kok nggak dijawab-jawab. Berapa banding berapa yang proporsi perempuan? 1:1 bukan Bu? Ye, betul Bu. Diana. 1:1 ya. 1:1 itu tuh sebenarnya dilihat aja bisa tuh. Tapi cuma kadang beberapa ada yang di belakang komanya itu sudah 5 atau belum gitu yang kita tidak bisa prediksi. Karena kalau udah 5 harus dibulatkan ke atas gitu. Oke, lanjut ya Anissa. Soal berikutnya yaitu berapa dalam data berikut ini. Jawabannya 23.432 per 29.500 Bu. Oke. Berapa banding berapa? Jangan lama-lama. Berapa banding berapa, Dek? 1:1 Bu. Oke. 1:1. Oke. Besok lagi kalau pelajaran kalkulatornya disiapkan ya. Kalau HP-nya sudah digunakan untuk Meet, berarti siapkan kalkulator gitu. Oke, sekarang untuk median modus SD, SD. Di Anissa. Untuk min itu kan datanya itu langsung jawabannya ya Bu, 422 per 20 hasilnya 21,1. Untuk mediannya itu jawabannya 21 plus 21 per 2 sama dengan 42 per 2 jadi 21. Ya. Itu kan karena datanya genap jadi ditambahkan begitu Bu. Untuk modusnya angka yang sering muncul itu 19. Muncul berapa kali angka 19? 3 Bu. 3 kali. Ya, Terus? Ini untuk standar deviasinya. Ya, langsung dirumusnya. Langsung ke bawah. Ini akar 251,8 per 19. Jadi akar 13,25. Hasilnya 3,64. Untuk main defisiasi atau rata-rata simpanan itu absolut besar beda per N sama dengan 60,2 per 20 hasilnya 3,1 tahun. Betul. Ada yang beda? Kalau yang beda bisa min-nya dibulatkan jadi 21 boleh nggak? Boleh. 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 Dibulatkan 21 hasilnya berapa Diana? Yang standar deviasi sama 3,64 kalau min deviasinya 3 hari. Iya, sama saja. Itu pun kalau mau dibulatkan juga 3 hari. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk review matematika? Kalau tidak kita lanjutkan ke pertemuan 3 yang statistik dasar. 20A3 PJ-nya siapa namanya? Saya. Lintang Bu. Oh Lintang. Lintang kelihatannya ada kakak kelas yang masuk ke kelas 20A3. Sudah masuk ke Google Meet? Sudah Bu, baru aja. Sudah Bu, saya Bu. Oh ya sudah, Ini saya iya, boleh dikeluarkan. Berhenti ya Bu? Iya Bu. Iya, berhenti. Berhenti dari mana? Di Anissa nggak suka Korea ya?
suka, Bu. Oh suka. Biasanya mahasiswa yang share screen itu HP-nya bentuknya Korea siapa? Korea semua itu wajahnya ya kan. Mihun siapa, Soon ya kan. Ya, lah kan nama-namanya kayak gitu-gitu ya. Nggak tahu saya siapa. Ternyata HP kamu beda itu. Bukan. Saya share screen materi saya. Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Oke, lanjutkan ke materi statistik dasar. Nah, di sini nanti ada banyak pengertian-pengertian yang harus kalian pahami dan kalian hafalkan ketika nanti kalian masuk ke pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempatnya di tempat kalian tuh hari apa sih? Hari Kamis ya? Kamis atau Sabtu, Dek? Besok, Bu. Oh, besok. Ya, kemarin saya sudah share ke Dik Lintang untuk print rekapitulasi. Sudah kalian print semua? Sudah. Berarti itu nanti digunakan untuk besok. Nanti saya ajarkan cara ngerekap sensus gitu nggih. Jadi nanti ketika ngerekap kalian perhatikan baik-baik gitu. Saya lanjutkan ke statistik dasar dulu. Yang pertama ini indikator nggih. Apa sih yang dikatakan indikator? Nah, indikator itu adalah sebuah parameter atau yang digunakan untuk mengukur. Tergantung yang diukur apa. Kalau indikator rawat inap berarti yang diukur adalah tentang rawat inap, baik itu pasiennya, penggunaan tempat tidurnya, jumlah kunjungannya dan sebagainya. Kalau indikator rawat jalan ya berarti yang mau diukur adalah apakah kunjungannya naik dan turun gitu nggih, khusus untuk rawat jalan. Kalau gawat darurat ya berarti yang mau dilihat adalah tentang jumlah pasien yang ada di gawat darurat gitu. Apa ciri-ciri indikator gitu nggih? Ciri-ciri indikator ini harus memiliki nilai parameter. Jadi dia harus punya nilai berapa ketika dapatnya 70 itu dikatakan apa seperti itu. Terus harus memiliki definisi yang jelas dan disepakati semuanya. Contohnya indikator rawat inap. Indikator rawat inap itu ada BOR, ada LOS, ada TOI, ada PTO. Berarti kalau BOR adalah penggunaan tempat tidur, berarti semua menyepakati itu bahwa BOR adalah persentase tentang penggunaan tempat tidur gitu nggih. Terus sumber datanya jelas. Kalau indikator rawat inap ya dapat dari rawat inap. Kalau rawat jalan ya sumber datanya dari rawat jalan. Kalau gawat darurat ya sumber datanya dari gawat darurat. Terus operasinya jelas. Maksudnya operasinya jelas di sini itu adalah dia memiliki sebuah rumus yang dimana rumus itu juga disepakati semuanya. Contohnya BOR itu rumusnya adalah O per A kali 100% gitu nggih. Semua rumah sakit baik itu di Indonesia, Malaysia semuanya sama bahwa perhitungan persentase penggunaan tempat tidur untuk BOR adalah O per A kali 100% gitu. Jadi rumusnya jelas. Itu yang bisa dikatakan parameter atau indikator gitu. Itu kalau untuk indikator. Terus kalau indikator untuk menilai pelayanan rumah sakit Bu, yang dinilai apa saja? Sarananya yang dinilai. Sarana itu bisa tempat tunggunya, kursi tunggu, ketika kita menunggu mungkin di situ ada TV. Nah, itu adalah sebuah sarana atau fasilitas. Atau mungkin kamar mandinya bersih atau tidak gitu nggih. Makanya kalau di rumah sakit itu kalau mau buat nyaman pasien ataupun customernya itu ya kamar mandinya harus selalu dibersihkan berapa jam sekali seperti itu, karena itu akan menjadi patok penilaian dari pasien yang berkunjung. Rumah sakitnya kotor sekali gitu nih, saya nggak mau datang ke sini lagi. Nah, jadi ada efek jerah di situ. Kalau dilihat dari mutu pelayanannya, berarti pelayanan yang diberikan bisa dilihat dari pelayanan merawatnya, ramah atau tidak, petugas pendaftarannya mungkin, ya kan daftarnya senyum apa enggak dan sebagainya. Atau bisa jadi pelayanan dokternya itu memberikan pelayanan yang bagus atau tidak gitu. Itu nggih. Kalau untuk efisiensi pelayanan ini harus tepat guna, jadi sesuai dengan kalau dia sakitnya demam dan demam saja, ya jangan dilebih-lebihkan gitu ya. Itu namanya efisiensi.
Kalau produktif itu ya produktif ini pemberian bisa dikatakan obat yang diberikan. Kadang ada beberapa dokter yang menjual obat. Jadi ketika mau membuat resep itu akan ditanyakan ke pasiennya. Bu, mohon maaf saya punya obat yang lebih ini ya, lebih cepat penyembuhannya, tapi memang tidak tercover BPJS. Mau pakai apa enggak? Nah, itu sebuah pilihan. Tapi dokter itu termasuk bagus, dia menanyakan mau memakai atau enggak. Tapi kalau tiba-tiba semua obatnya paten, nah itu yang perlu ditanyakan. Karena obat paten itu mungkin satu tabletnya aja mungkin sekitar 10 ribuan gitu ya. Kalau obat generik, karena kita BPJS biasanya rata-rata tidak bayar sama sekali. Tapi ketika diberikan obat paten, kita sudah menyepakati iya nggak apa-apa dok, saya minum obat itu, ini mungkin penyembuhannya lebih cepat gitu. Ya nanti berarti harus bayar biaya tambahan untuk menebus obat tersebut. Kalau pasiennya pasien BPJS karena tidak tercover oleh BPJS. Tapi kalau pasiennya umum, nah dia punya hak bayar sendiri gitu kok ya. Jadi kalau mau memilih obat paten semua ya boleh-boleh saja, kan dia punya uang gitu ya ibaratnya. Tapi seorang dokter itu harus memberikan option atau memberikan pilihan. Jangan langsung serta-merta menuliskan di resep. Karena kita nggak pernah tahu yang di hadapannya itu memang benar-benar punya uang atau enggak gitu. Tidak harus ditanyakan dulu. Itu ya, itu contoh-contoh dari penilaian pelayanan rumah sakit. Terus lanjut ke kunjungan atau sering disebut dengan attendance. Kunjungan itu hanya digunakan oleh pasien rawat jalan. Berarti kalimat kunjungan itu ketika pasien tersebut daftar di bagian rawat jalan saja. Paham ya? Jadi prosesnya dia di rawat jalan, daftar, dia ke poliklinik, nanti adalah namanya kunjungan. Kalau dia baru pertama kali ke rumah sakit tersebut, Bu, berarti dia adalah disebut kunjungan baru. Tapi kalau dia sudah datang kedua, ketiga, keempat, kelima, itu berarti namanya kunjungan lama. Gitu. Itu ya. Jadi kunjungan itu biasanya ada dua kategori, kunjungan lama atau kunjungan baru. Kalau kunjungan baru berarti dia baru datang pertama kali untuk daftar di rumah sakit itu di bagian rawat jalan yang pertama gitu ya. Tapi kalau sudah datang kedua, ketiga, keempat itu berarti namanya kunjungan lama. Nah, biasanya nanti ketika kalian menjadi petugas pendaftaran gitu ya. Nanti kan kalian sering ketika mau daftar kan ditanya, mohon maaf Bu, sebelumnya sudah pernah ke sini atau belum gitu nggih. Itu mau menunjukkan ini kunjungan bisa. Mau menentukan juga ini pasien baru atau pasien lama gitu kan. Karena perlakuan untuk pendaftaran itu kan ketika pasien baru kita harus nginput data semuanya gitu nggih sesuai KTP atau tanda pengenal yang dia miliki. Tapi ketika dia ini sudah kunjungan yang kedua, tiga, empat, berarti kan datanya sudah ada di komputerisasinya. Jadi tinggal dipanggil. Dipanggilnya menggunakan apa, Bu? Dipanggilnya menggunakan nomor medis. Jadi nanti kalau, oh saya sudah pernah ke sini kok Mbak, ini periksa untuk yang kedua kalinya. Oh berarti yang ditanyakan KIB, boleh pinjam KIB-nya Bu, gitu kan. Nah, jadi statistik juga akan mengenal ini, kunjungan lama, kunjungan baru, dan sebagainya. Gitu. Itu ya. Terus ada admisi atau admission. Nah, admisi itu adalah proses resmi pasien daftar di bagian rawat inap, di pendaftaran rawat inap. Diingat-ingat. Jadi proses ketika pasien itu daftar di bagian rawat inap, terus nanti nandatangani persetujuan rawat inap sampai dia masuk ke bangsal, itu namanya proses admisi. Makanya kalau kalian lihat nanti misalkan kalian itu main-main ke rumah sakit gitu ya, loh ini ada pendaftaran rawat jalan, kok pendaftaran rawat inapnya nggak ada gitu ya. Bisa jadi mereka nulisnya bukan pendaftaran rawat inap, tapi pendaftaran admisi.
Maksudnya itu adalah pendaftaran proses resmi untuk mendaftar pasien rawat inap. Atau ada yang menggunakan bahasa Inggris mungkin, itu rumah sakit internasional, admission office. Jadi maksudnya admission office itu adalah tempat pendaftaran untuk rawat inap gitu. Makanya nanti kalau di rumah sakit kalian hafalkan beberapa ini ya, beberapa pengertian-pengertian yang belum pernah kalian dengar mungkin. Apa ya maksudnya gitu ya. Jangan sampai salah, ini diantarkan ke admisi gitu ya. Opo itu admisi gitu kan. Nah, nanti ditanyakan pendaftaran rawat inap gitu. Sering disebut dengan admission office atau kadang kalau Indonesia itu campur ruang admisi gitu ya. Berarti itu ruang pendaftaran rawat inap. Seperti itu. Itu ya. Itu untuk pengertian admisi. Terus pengertian pasien keluar. Pasien keluar itu disimbolkan dengan D. D itu didapatkan dari kalimat discharge. Diingat-ingat. Nanti ketika rumus kalian ketemu huruf D, itu berarti mengatakan bahwa itu adalah pasien keluar. Pasien keluar itu ada 2 jenis. Ya. Meninggal atau hidup. Atau sering disebut juga hidup atau mati gitu ya. H plus M ya dana gitu. H itu hidup, M itu mati atau meninggal. Nah, kategorinya ada 2 itu. Oh, pasien keluar namanya discharge, disimbolkannya dengan D. Nah, kategorinya berapa Bu? Ada 2, hidup atau mati. Jadi kalau pasien keluar dari bangsal itu 2 kategori itu, hidup atau mati. Nah, hidup itu dibagi beberapa. Pasien keluar dengan cara hidup itu bisa dikatakan sembuh atau BP, boleh pulang. Bisa dikatakan dirujuk, berarti dia keluar dari rumah sakit tersebut tapi dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu namanya dirujuk. Atau mungkin APS. APS itu atas permintaan sendiri atau sering disebut dengan pulang paksa. Jadi yang memaksa pulang ini adalah pasien atau keluarga pasien. Jadi belum diizinkan sebenarnya oleh dokter, tapi minta APS. Jadi atas permintaan pasien. Pulang saja, saya sudah sembuh, sudah merasa sembuh, seperti itu. Biasanya kalau orang yang sudah sepuh gitu ya, dia sudah merasakan mungkin saya sudah sehat sebenarnya gitu tuh, biasanya nanti ketika belum boleh pulang, itu nanti di dokumen rekam medisnya ditulisi APS. Atas permintaan sendiri atau pulang paksa. Terus kalau apalagi Bu, ada yang disebut dengan ini lari. Pulang hidup tapi lari jenisnya. Loh, kok bisa ya? Itu biasanya rumah sakit jiwa. Pasiennya kabur. Atau rumah sakit umum daerah yang dimana pasiennya nggak bisa bayar. Jadi takut kabur. Nggak ketahuan. Nah, kalau sudah kabur, dicari kemana? Nggak bisa. Berarti kan karena dia takut nggak bisa bayar itu. Nah, diingat-ingat nggih. Jadi pasien keluar dengan pulang hidup itu ada beberapa macam tadi, sembuh atau BP, boleh pulang, dirujuk ke rumah sakit lain, APS atau pulang paksa, atau pasiennya lari gitu ya. Tuh. Terus kalau yang keluar meninggal itu ada 2 kategori saja, kurang dari 48 jam atau lebih dari 48 jam. Gitu. Tuh nggih. Nah, kalau kalian mau lihat di rekapitulasi kalian itu sudah ada. Jadi pasien keluar dibagi menjadi 2. Pasien pulang dengan cara keluar hidup atau keluar mati. Gitu. Tuh nggih. Oke, saya lanjutkan. Tempat tidur tersedia atau available bed atau sering disimbolkan dengan huruf A. Jadi kalau ada available bed di sini simbolnya A, itu menunjukkan tempat tidur tersedia. Jadi apa Bu kata kuncinya tempat tidur tersedia? Yang ada di bangsal perawatan saja yang dihitung. Jadi yang dihitung hanya yang di bangsal. Kalau di rumah sakit tersebut punya 20 bangsal, berarti dijumlahkan dari 20 bangsal tersebut. Gitu ya. Nah, terus yang tidak termasuk tempat tidur tersedia apa saja Bu? Nah, ini sudah saya tuliskan di bawahnya.
Yang tidak terhitung sebagai tempat tidur tersedia, ada recovery room. Recovery room itu ruang pulih sadar. Ini digunakan untuk pasien yang setelah dilakukan operasi. Jadi kalau pasien dilakukan operasi itu kan masih ada anestesinya, ada obat biusnya. Maka harus dipulih sadarkan dulu di ruang recovery room namanya. Nah di sana nanti ada tempat tidurnya. Nggak dihitung itu. Dia tidak dihitung sebagai tempat tidur tersedia karena dia termasuk ruang tindakan. Ruang persalinan itu juga ruang tindakan. Ruang tindakan di sini maksudnya adalah tempat tidur di ruang operasi. Di gudang ini maksudnya adalah tempat-tempat yang digunakan oleh perawat-perawat bangsal. Jadi kalau shift malam mereka kan punya ruangan sendiri sebenarnya disebut dengan ruangan perawat gitu ya. Di sana sebenarnya juga ada tempat tidur tapi tidak dihitung sebagai tempat tidur tersedia. Apalagi yang tidak dihitung Bu di bengkel. Di bengkel itu adalah tempat tidur yang sedang diperbaiki. Jadi dia tidak terhitung. Jadi nanti akan dikeluarkan dari bangsal terus diperbaiki dulu. Gawat darurat itu juga tidak dihitung karena di situ adalah ruang emergensi yang dimana tempat tidurnya hanya ditempati oleh pasien-pasien emergensi. Jadi intinya tempat tidur tersedia itu yang di bangsal saja gitu ya. Nah, ini yang tidak terhitung tadi contoh-contohnya. Terus kalau terjadi bencana Bu seperti COVID ini gitu ya, itu nanti harusnya dihitung sendiri. Tempat tidur yang didatangkan atau ditambahkan ketika adanya bencana, wabah itu nanti akan dihitung sendiri. Gitu, hitung ya. Terus basinet itu ini loh tempat tidurnya bayi yang kotak-kotak itu. Nah, itu juga dihitung sendiri. Jadi bayi itu ketika tidur di tempat tidurnya itu juga ada nilai ekonominya, dihitung per hari, satu harinya berapa ribu gitu. Jadi kalau yang rawat inap ibunya dan anaknya Bu dan bayinya ya berarti nanti bayarnya double 2. Ya bayar tempat tidur ibunya, ya bayar tempat tidur anaknya. Seperti itu. Itu nggih kalau harus rawat inap dua-duanya. Itu untuk tempat tidur tersedia. Ini tempat tidur terpakai. Tempat tidur terpakai itu nama lainnya adalah okupansi atau sering disimbolkan dengan O. Jadi tempat tidur terpakai itu yang dipakai. Kalau yang tersedia itu yang disediakan oleh rumah sakit. Misalkan yang disediakan 200. Tapi yang dipakai itu cuma 150. Berarti ada 50 tempat tidur yang kosong. Contohnya seperti itu. Oke, rumusnya di sini HP per T. Jadi O itu tempat tidur terpakai, rumusnya adalah HP dibagi T. HP itu hari perawatan, T itu adalah periode waktu. Gitu. Itu ya, itu untuk okupansi. Terus ini adalah pasien rumah sakit itu berarti semua pasien, baik itu yang daftar dirawat inap, merawat jalan maupun gawat darurat. Jadi total. Kalau kunjungan tadi kan hanya yang di rawat jalan saja gitu nggih. Kalau hospital patient itu berarti semuanya, baik yang daftar di rawat inap, gawat darurat maupun rawat jalan. Gitu. Oke. Terus lanjut. Pasien rawat jalan. Nah, ini sering mahasiswa salah. Karena diartikan mengartikan bahasa Inggris secara kalimat gitu ya. Inpatient, in masuk, patient adalah pasien. Jadi pasien masuk salah gitu ya. Pasien masuk nggak ada nama lainnya. Inpatient dalam dunia statistik rumah sakit itu adalah pasien rawat inap. Jadi pasien rawat inapnya itu namanya inpatient. Proses dia daftar namanya admisi. Gitu ya. Tempat pendaftarannya namanya admission office gitu. Itu nggih. Kalau surat pengantarnya namanya admission note. Pernah dengar admission note? Belum Bu. Pernah Bu. Nggih, itu surat pengantar rawat inap gitu. Itu nggih. Nah, kalau pasien rawat inap itu nama lainnya inpatient, kalau pasien rawat jalan nama lainnya adalah out. Nah, ini yang sering mahasiswa salah. Out keluar, patient adalah pasien keluar Bu, bukan. Kan tadi sudah ada pasien keluar nama lainnya adalah discharge. Disimbolkan dengan D gitu ya. Nah, kalau out patient itu sebenarnya adalah pasien rawat jalan dan penulisannya digandeng. Jadi kalau kalian dengar outpatient, oh berarti itu adalah pasien rawat jalan. Gitu. Itu ya.
Jadi hafalkan nama lainnya. Terus sensus, apa itu sensus? Kalian mungkin sering dengarnya adalah sensus penduduk. Berarti sensus penduduk itu digunakan untuk menjumlahkan semua penduduk gitu ya. Kalau sensus yang ada di rumah sakit berarti digunakan untuk menjumlahkan pasien yang ada di rumah sakit. Nah, jadi kalian harus sudah ini ya, sudah memfokuskan. Oh, berarti sensus yang dibuat digunakan untuk menjumlahkan pasien yang ada di rumah sakit gitu. Ada 2 sensus, sensus harian rawat inap dan sensus harian rawat jalan. Nah, ini sensus harian rawat inap. Jadi dia dibuatnya setiap hari dan digunakan untuk menjumlahkan pasien rawat inap. Nah, kalau pasien rawat inap itu nanti sensus hari ini, sensus tanggal 22 September 2021 itu belum bisa direkap. Kenapa? Karena periodenya sampai nanti malam 23.59. Jadi bisa diprediksi mungkin jam 11 malam masih ada 10 pasien yang masuk gitu ya. 11.30 masih ada 2 pasien yang masuk. Nah, makanya semua rumah sakit sensus harian rawat inap itu ditutup jam 23.59. Berarti kalau mau ngerekap sensus di tanggal hari ini 22 September 2021, maka nanti ngerekapnya besok pagi tanggal 23. Nah, kalau yang hari ini Bu, hari ini petugas analyzing reporting itu merekap sensus harian rawat inap yang tanggal 21 kemarin. Gitu. Itu nggih. Jadi periodenya seperti itu untuk sensus harian rawat inap karena memang harus nunggu tutup buku. Tutup bukunya jam 23.59. Gitu. Itu nggih. Beda dengan rawat jalan. Kalau rawat jalan itu kan pendaftaran akan ditutup jam 5 sore. Karena kalau rawat jalan itu cuma ada 2 shift ya, pagi dan siang. Memang kalian pernah menemukan rawat jalan buka di malam hari? Nggak ada ya. Rata-rata rawat jalan poliklinik itu bukanya hanya sampai sore dan pendaftarannya biasanya cuma sampai jam 5. Jadi jam 5 sore kita sudah bisa ngerekap sensus harian rawat jalan, Bu. Sudah. Tapi karena pelayanannya selesai jam 10, jam 9 gitu ya. Biasanya nanti petugasnya akan menambahkan rekapannya di pagi hari. Karena ketika mereka sudah pulang, data-datanya kan ini dokter tetap menyelesaikan pelayanannya sampai selesai pasien walaupun pendaftarannya ditutup jam 5. Tapi ternyata dokternya memiliki 100 pasien yang dimana pelayanannya selesai jam 9 malam. Ya sudah, itu dokternya dan perawatnya. Tapi kalau petugas pendaftaran dia selesainya jam 7 ya jam 7 malam dia sudah boleh pulang. Gitu. Karena apa? Karena pendaftarannya sudah ditutup dari tadi. Gitu. Oke, nanti yang direkap apa aja Bu untuk rawat jalan, cara bayarnya, dia rujukan dari rumah sakit mana atau dari klinik atau dari puskesmas, dia jenis pasien apa, gitu ya, jenis pasien umum atau jenis pasien BPJS, gitu. Umurnya berapa, diagnosa dan tindakannya apa. Nah ini diagnosa dan tindakan. Jadi kalau misalkan kita pulang duluan, kan ada beberapa poliklinik yang mungkin masih pelayanan gitu nggih. Jadi kan diagnosanya belum ditentukan karena belum dapat dilayani, nanti biasanya kita tinggal pulang. Tapi nanti kita rekap di pagi hari besoknya. Karena kalau shift kita cuma sampai jam 7 mau nyelesain nunggu dokter gitu nggih, itu terlalu lama. Nanti dilanjutkan besok pagi. Ya, gitu nanti diberi tanda kemarin sudah direkap dari tanggal berapa atau direkap dari nomor pasien yang mana gitu. Seperti itu untuk perawatan. Terus kalau untuk persalinan ini berarti proses melahirkan dari ibunya, nama lainnya delivery. Nah ini kalau di coding juga bisa digunakan untuk litem atau kata kunci. Jadi sama berkaitan ya statistik, coding dan sebagainya. Jadi persalinan itu bisa menggunakan litem delivery. Jadi bukan delivery nggak hanya untuk pesan makanan aja gitu ya. Tapi bisa digunakan untuk persalinan ternyata, bisa digunakan untuk ngoding penyakit dan sebagainya. Gitu. Itu ya. Terus lahir hidup. Apa ciri-cirinya lahir hidup?
Jadi kalau bayi lahir hidup itu berarti ada ciri-cirinya. Ada denyut jantungnya gitu ya. Ada tali pusatnya yang bergerak. Ada gerakan rangka-rangkanya dari bayi gitu ya. Apalagi kalau bayinya nangis ya, jelas dia lahir hidup gitu ya. Nah, tapi kalau setelah itu berapa jam kemudian dia meninggal, Bu? Ya baru dilaporkan bahwa dia lahir hidup, tapi 1 jam kemudian meninggal. Nah, tapi dilahirkannya tetap hidup. Nanti di dokumen rekam medisnya ditulis bahwa bayi beratnya sekian, panjangnya sekian, lahir hidup. Nanti di belakangnya baru ditulis lagi 1 jam kemudian meninggal. Tapi dia catatannya di dokumen rekam medis tetap lahir hidup gitu. Walaupun diberikan keterangan. Gitu ya. Terus kalau lahir mati, Bu. Nah, lahir mati berarti dia sudah tidak ada tanda-tanda tadi. Udah nggak ada denyut jantung, nggak ada denyutan tali pusat, tidak ada gerakan, nangis sama sekali. Nah itu, makanya bayi ketika dia dilahirkan kok malah nggak nangis, itu di samping-sampingnya kayak dokter anak itu justru bingung. Nanti dia akan dibalik gitu nggih, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu bukan untuk menyiksa, tapi untuk melihat apakah bayinya itu mungkin meminum air ketuban gitu nggih, yang menyebabkan dia tidak bisa nangis. Jadi kalau dibalik itu biar cairannya keluar gitu. Nanti kalau belum nangis lagi, kalau dibalik belum nangis, nanti ini badannya atau pantat itu ditabok berapa kali gitu. Tapi pelan-pelan. Gitu ya. Nanti kalau belum nangis lagi berarti harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi biar dilakukan tindakan gitu. Jadi bayi itu pertama kali ketika dilahirkan wajib nangis. Kalau nggak nangis, nah itu ada indikasi. Nanti di dokumen rekam medis kalau kalian besok benar-benar praktek di rumah sakit, ketika menemukan dokumen-dokumen persalinan, nanti kalian lihat di situ. Oh, bayinya lahirnya nangis, ditulis ya di sini. Oh, bayinya lahirnya nggak nangis, terus dilakukan tindakan apa? Nah itu, gitu. Tunggu ya. Terus ada juga kematian ibu, jadi nggak cuma janinnya yang meninggal, ternyata yang meninggal ibunya. Makanya terkadang ketika memang harus dikalahkan salah satu, pasti akan ditanya yang diselamatkan ibunya atau anaknya, seperti itu ya. Ini maternal death, berarti yang meninggal adalah ibunya, gitu. Bisa karena proses persalinannya, mungkin dia sesar, kehilangan banyak darah, atau lahiran normal, darahnya nggak berhenti. Nah, kayak gitu. Atau lahiran normal tapi plasentanya tidak keluar dengan sendirinya. Berarti harus segera dilakukan tindakan. Ketika memang kekurangan darah, harus dicarikan darah. Jadi ketika lahiran, ibu itu ketika HB-nya rendah, itu harus disiapkan beberapa kantong darah. Ada yang nambah 2 kantong, 3 kantong. Nah, setiap orang beda-beda. Seperti itu. Tunggu. Tapi kalau sudah ditambahkan darah kok tetap takdirnya meninggal, ya berarti nanti masuk ke maternal death. Seperti itu. Tunggu. Terus Neo itu baru. Neo itu artinya baru. Natal itu adalah bayi atau janin. Berarti bayi baru lahir gitu ya. Bayi baru lahir yang meninggal. Periode waktunya berapa, Bu? Nah, di sini periodenya neonatal itu sejak dia lahir sampai hitungan 28 hari ke depan. Jadi misalkan lahirnya hari ini, tanggal 22 September, berarti periode waktu neonatalnya adalah hari ini sampai 28 hari ke depan. Seperti itu. Itu yang dikatakan neonatal date. Jadi meninggalnya bayi di antara hari pertama dia lahir atau sampai 28 hari. Gitu. Tunggu ya. Kalau natal, Bu, peri itu sekitar. Kalau kalian belajar terminologi medis ya, peri itu sekitar, natal itu adalah kelahiran. Jadi sekitar kelahirannya janin gitu ya, natal itu adalah janin atau bayi. Berarti kematian yang di sekitar
bayi. Maksudnya apa, Bu? Dihitungnya di sini dari dia hamil. Jadi dari kehamilan ibu ngitungnya kematiannya. Oh, ternyata dia itu meninggal saat dalam kandungan umur 8 bulan. Nah, berarti dia perinatal death. Kenapa? Karena dia dihitung dari 22 minggu kehamilan sampai 7 hari kelahirannya. Nah, kalau 22 minggu itu kira-kira berapa bulan? Coba dihitung. 5 bulan. Dek, 5 lebih 2 minggu. Oke, 5 bulanan ya. Berarti sudah 5 bulanan ke atas sampai dia melahirkan umurnya 7 hari. Di mana bayi itu meninggal, maka dia masuk ke kategori perinatal death. Gitu. Jadi kematian janin pada masa perinatal dihitungnya dari kehamilan ibu sampai 7 hari. Kalau neo tadi dari lahir sampai 28 hari. Gitu. Hitung ya. Itu periodenya sering keluar. Di coding juga sering. Sekarang lama dirawat, perhatikan. Atau sering disingkat dengan LD. Satuannya apa, Bu? Satuannya hari. Lama dirawat itu satuannya hari, diingat-ingat. Lama dirawat, LD, satuannya hari. Ada 2 rumus. Rumus perhitungan LD pada bulan yang sama dengan rumus perhitungan LD pada bulan yang berbeda. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau pada bulan yang sama, saya contohkan, ada pasien masuk tanggal 17 September. Keluar tanggal 22 September. Berarti berapa lama dirawat pasien tersebut? Halo, Dek? Bisa diulangi, Bu. Bisa diulangi, nggih. Sini kan rumusnya tanggal keluar dikurangi tanggal masuk, nggih. Tadi contoh saya berikan soal di mana pasiennya keluar dan masuk di bulan yang sama. Contohnya pasien itu masuk tanggal 17 September. Keluarnya tanggal 22 September. Berarti berapa lama dirawat pasien tersebut? 5 hari. 5 hari. 5 hari. Nah, sudah tahu nggih. Oh, berarti lama dirawat itu satuannya hari. Nah, kalau rumus yang kedua, ini ketika pasien tersebut masuk dan keluar di bulan yang berbeda. Nah, bulannya berbeda. Rumusnya apa, Bu? Rumusnya adalah jumlah hari pada bulan masuk dikurangi dengan tanggal masuknya dijumlahkan dengan tanggal keluar. Nah, coba dengarkan baik-baik, saya punya soal. Kalau pasien masuk tanggal 28 Agustus 2021 dan pasien tersebut keluar tanggal 2 September 2021. Berapakah lama dirawat pasien? Dek, jangan lama-lama. Tadi keluar tanggal berapa? 5. Keluarnya tanggal 2 September 2021. Masuknya tanggal 28 Agustus 2021. Berapa? Berapa lama dirawatnya? 5 hari. 5 hari. Siapa yang jawab tuh 5 hari? 5 hari dapat dari mana, Dek? Salah satu silakan dijawab. 31 dikurang 28 ditambah 2. Ya, 31 jumlah hari di bulan Agustus. Kemarin kan sudah saya sampaikan. Kalau pelajaran statistik, kalau nggak hafal jumlah hari, bawa kepean atau bawa kalender gitu ya. Jumlah Agustusnya 31 hari. Dikurangi dengan tanggal masuknya pasien tadi, tanggal 28. 31 kurangi 28. 3 ya. 3 terus tanggal keluarnya 2. Berarti 3 ditambah 2. 5 hari. Oke, berarti sudah bisa. Nanti kalau ada soal-soal seperti itu, silakan dikerjakan dengan baik.
Terus di sini ada contohnya, Dek. Nih. Di sini ada keterangan, jika pasien masuk dan keluar di hari yang sama, maka lama dirawat pasien tetap dihitung 1 hari. Nah, itu sudah rumus, sudah ketentuan. Contoh, pasien masuk hari ini tanggal 22 September 2021. Jam 8 pagi. Ternyata jam 3 sorenya masih di hari yang sama, pasiennya keluar dari rumah sakit tersebut. Berarti kalau ngitung LD berarti berapa kurangi berapa? Dek? Atau kurangi 1 gitu, Bu. Enggak, ya tetap rumusnya 22 tanggal 22 dikurangi 22, kan 0 kan? Iya. Nggih. Nah, statistik tidak mengenal angka 0. 22 dikurangi 22 ya hasilnya 1. Loh, kenapa gitu, Bu? Nah, kalau 0, siapa yang mau bayar? Jelas-jelas pasiennya menggunakan tempat tidur. Jelas-jelas pasiennya dapat pelayanan. Jelas-jelas pasiennya dapat obat. Nah, makanya tetap dihitung 1 hari walaupun 22 dikurangi 22. Jadi semua pasien yang masuk dan keluar di hari yang sama, maka dihitungnya adalah 1 hari. Gitu. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Ini waktunya sudah habis, mau dilanjutkan apa ini cukup lama dirawat, nanti bisa dilanjutkan di besok? Besok aja dapat. Ya. Jadi masih ada beberapa slide. Jadi besok silakan disampaikan ke saya nggih, sampai lama dirawat, Bu, gitu nggih. Biar nanti saya menerangkannya setelah lama dirawat gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Belum ada. 20 A3 ini pendiam-pendiam kelihatannya. Antara pendiam sama nggak paham tapi takut bertanya, saya juga nggak tahu. Saya nggak gigit loh ya. Tak gigiti satu-satu, kamu takut boleh. Orang nggak tak gigit. Ya. Oke, kalau gitu berarti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja. Berarti hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sudah presensi? Saya tidak mau biar saya belum presensi, nggak ada sinyal, Bu. Nah, dari kemarin saya juga nggak ada sinyal, IndiHome baru down ya kan, seperti itu. Jadi kalau ngajar putus nyambung ya wajar gitu. Tapi ini alhamdulillah tadi kan nggak putus nyambung. Tapi kemarin saat hari Senin tuh kasihan 20 A1 tuh putus nyambung. Jadi kalau di record mungkin hilang, balik lagi seperti itu. Gitu nggih. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.